Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hanson di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, 24 jam terakhir kita melihat Bitcoin pada akhirnya breakout dari range yang sudah menahan selama berhari-hari belakangan. Dan saya bakalan bahas kira-kira apa penyebab kita kemudian melihat Bitcoin rally sangat kencang secara tiba-tiba, dan apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini teman-teman, secara global market cap kripto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 4,02%. Nah, di top 10 coin sendiri semuanya dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 5%, bahkan 6%, dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 6,22% menuju 21,73 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum kita membahas apa penyebab kemudian Bitcoin mengalami rally yang sangat kencang dalam waktu yang sangat singkat, saya pengen ingatkan dulu bahwa malam hari ini kita sudah akan start untuk mendapatkan beberapa data ekonomi yang cukup penting. Di antaranya adalah data GDP, teman-teman. Oke, yang paling high impact untuk hari ini adalah data GDP growth rate. Kemudian keesokan harinya kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index, dan juga kalau misalnya kita lihat next 7 days, maka akan ada apa lagi nih teman-teman? Di tanggal 1 September itu akan ada NFP sekaligus unemployment rate. So, volatility kemungkinan belum akan selesai, terutama mungkin di stock market Amerika Serikat, karena untuk beberapa hari ke depan, mulai dari hari ini kita akan mendapatkan beberapa data ekonomi yang sedikit banyak akan mampu menggerakkan market, terutama apabila memang data atau angka yang keluar itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Oke, jadi kalian perlu aware untuk hal tersebut. Nah, kemudian untuk membahas kira-kira apa penyebab kita melihat Bitcoin kemudian rally sangat kencang dalam waktu yang sangat singkat, menurut saya ada dua berita utama teman-teman yang kemudian mendorong harga Bitcoin ke atas. Pertama, Elon Musk X moves closer to crypto payments with new state license. Jadi Twitter yang sekarang bernama X, yang sekarang juga dipunyai oleh Elon Musk, telah menerima lisensi dari Rhode Island untuk dapat menjadi currency transmitter atau penyalur mata uang, teman-teman. Jadi nantinya katanya nih yang pengen dibuat oleh Elon Musk adalah di sini. While sources have suggested that X upcoming payments feature will initially only offer support for fiat currencies, Musk has reportedly instructed developers at X to build the platform's payment system in such a way that crypto functionality can be added in the future. Jadi, walaupun nanti kalau misalnya ada fitur pembayaran di X atau Twitter, yang dulunya bernama Twitter, awalnya mungkin fiat dulu, tetapi Elon Musk memberikan instruksi kepada tim developer dari X itu sendiri untuk membuat sebuah cara bagaimana supaya nanti kripto juga bisa ditambahkan ke fitur pembayaran. Sehingga ini tentunya memicu reaksi positif dari para investor cryptocurrency dan beranggapan ini sebagai sebuah berita yang positif. People familiar with the company's plan have indicated X will initially offer fiat currencies transaction services similar to PayPal, which Musk co-founded. Jadi sebenarnya planningnya adalah Elon Musk itu mau menyaingi salah satu perusahaan yang dia co-founded sendiri, yaitu adalah PayPal. Jadi dia mau membuat sebuah platform alat pembayaran internasional yang bisa bersaing dengan PayPal. Tapi tidak hanya di sini teman-teman yang membuat kemudian Bitcoin secara tiba-tiba rally, tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah Grayscale wins the court battle. But what does this mean for a spot Bitcoin ETF? Jadi seperti yang kalian tahu bahwa Grayscale itu menuntut SEC. Katanya mereka tidak adil karena terus-menerus menolak permintaan spot Bitcoin ETF mereka dengan alasan yang menurut Grayscale itu tidak masuk akal.
Nah, kita baca beberapa poin yang penting di sini. A federal judge has overturned the United States Securities and Exchange Commission's decision to deny an exchange-traded fund or ETF offering from Grayscale Investment through its Bitcoin Trust. But many experts have pointed out the court ruling will not automatically lead to the first spot Bitcoin ETF in the country. Jadi, untuk keputusan terakhir, para hakim itu sekarang lebih berpihak ke Grayscale. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa teman-teman, ketika hakim itu lebih berpihak kepada Grayscale untuk satu poin ini, tetapi itu bukan berarti atau tidak digaransi bahwa spot Bitcoin ETF sudah pasti akan di-approve. Nah, kita baca dulu sebelum saya nanti jelaskan, teman-teman. Judge Naomi Rao supported Grayscale's position that its proposed Bitcoin ETF was materially similar to Bitcoin Future Exchange Traded product already approved by the Securities and Exchange Commission or SEC for trading. The court largely ruled that the SEC's justification of denying Grayscale's Bitcoin ETF on the grounds it was not designed to prevent fraudulent and manipulative acts and practices was insufficient, and the matter will return to the commission for review. Jadi di sini teman-teman, Grayscale kemarin menuntut gitu. Ini saya ceritakan kronologinya supaya teman-teman lebih jelas dan saya jelaskan dengan cara saya mungkin supaya teman-teman lebih gampang untuk mengerti. Intinya, Grayscale itu menuntut SEC dan mereka menyampaikan bahwa mereka tidak terima karena mereka tidak diberikan alasan yang jelas dan menurut mereka tidak fair gitu. Bahwa spot Bitcoin ETF mereka itu terus-menerus ditolak dengan alasan designed to prevent fraudulent and manipulative acts. Sedangkan Bitcoin Future ETF itu bisa di-approve. Padahal kan logikanya teman-teman, yang di-trade itu kan sama-sama Bitcoin gitu. Jadi produknya sama. Tetapi kenapa perlakuannya berbeda gitu? Bitcoin Future ETF itu bisa di-approve seperti yang disampaikan di sini. Tapi kenapa spot Bitcoin ETF itu tidak bisa di-approve? Nah, itu yang dipermasalahkan gitu. Dan SEC bahkan sama sekali tidak mereview spot Bitcoin ETF yang diaplikasikan oleh Grayscale sehingga mereka tidak terima, si Grayscale tidak terima. Sehingga sekarang katanya hakim, oke, SEC harus melanjutkan reviewnya. Alias ini bukan berarti teman-teman, bukan berarti pasti bakalan di-approve, tapi at least SEC sekarang diminta untuk melanjutkan review apakah spot Bitcoin ETF ini bisa diterima atau tidak. Karena yang kemarin bahkan review saja tidak teman-teman, sehingga baru mau diaplikasikan itu sudah ditolak. Jadi kayak misalnya kalian taruh lamaran nih ke satu perusahaan. Nah, awalnya kalau Grayscale ini taruh lamaran, itu baru taruh aja udah dikembalikan lagi lamarannya. Jadi nggak sama sekali dibaca atau apapun gitu. Nah, katanya hakim, ini kita kalau misalnya konteksnya lagi berbicara lamar pekerjaan ya, biar kalian lebih gampang ngertinya. Nah, kalau sekarang hakim minta, kamu coba baca dulu deh resumenya gitu. Kalau memang tidak bisa, alasannya apa gitu. Padahal ada orang yang memiliki spesifikasi serupa juga, kalian terima, tapi kenapa ini nggak kalian terima, bahkan tidak kalian review sama sekali. Nah, dengan adanya kemenangan ini, bukan kemenangan sih, tapi hakim lebih berpihak ke Grayscale untuk memberikan instruksi ke SEC untuk melanjutkan review, itu kemudian ditanggapi positif oleh market. Dan ini adalah alasan utama kenapa kita melihat Bitcoin kemudian rally secara tiba-tiba dari yang awalnya mungkin 25 ribuan, 26 ribuan, itu kemudian langsung menuju ke bahkan sempat menembus ke area 28 ribu. Dan jika teman-teman merupakan followers copy trade saya di Fairdesk, harusnya telah mempunyai 3 posisi yang sudah saya close dalam keadaan profit di sini. Oke, dan saya masih punya 3 posisi yang terbuka, teman-teman. Ini juga sudah saya sampaikan dari video mungkin udah beberapa atau mungkin 1-2 minggu yang lalu bahwa saya memang akumulasi posisi long di sekitaran area di sini, teman-teman. Karena di sini memang posisinya untuk swing dan saya targetkan di atas 27.000. Nah, sekarang kita sudah mencapai target, so ada 3 posisi yang sudah saya close di sini. Dan masih ada 3 posisi yang terbuka. So, untuk kalian yang ada sempat mengikuti copy trade dari saya, harusnya juga mempunyai posisi yang sama. Nah, untuk teman-teman yang masih penasaran gimana caranya copy trade, itu kalian wajib
punya akun Fairdesk dulu, kalau misalnya mau ikutan copy trade dari saya. Link pendaftaran Fairdesk-nya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian pengen mendaftar dan kemudian ikutan copy trade dari saya. Dan kenapa saya pilih copy trade-nya di Fairdesk, teman-teman? Karena fiturnya lumayan banyak di sini. Selain teman-teman tidak perlu menggunakan VPN untuk dapat mengakses semua fitur yang ada di Fairdesk, kalian juga tidak diwajibkan untuk KYC. Kalian juga bisa trading sendiri dengan leverage hingga 125 kali lipat. Kalau kalian daftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian juga bisa mendapatkan trading bonus, trading fee discount. Kemudian kalian juga akan dapat bonus deposit hingga kurang lebih $100.000. Dan jangan lupa besok teman-teman, saya akan lakukan undian untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Undiannya, hadiahnya adalah $100 atau $1,5 juta dalam bentuk trading bonus ke akun Fairdesk kalian. Yang memenuhi syarat adalah atau menjadi kandidat adalah orang-orang yang sudah mendaftar di Fairdesk dengan link saya, wajib dengan link saya, kemudian deposit dan active trading. Itu yang akan saya masukkan ke dalam wheel undian, dan nanti siapa tahu kalian yang menjadi pemenangnya. Oke, jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk atau ikutan copy trade atau mau ikutan giveaway-nya, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen langsung mulai aja dari 4-hour chart. Nah, setelah sekian lama, teman-teman, nggak lama-lama banget sih, karena kita dari tanggal 18 Agustus hingga 29, ya kurang lebih 10 hari lah, teman-teman. Kita tersideways di dalam sebuah range yang cukup tipis di sini, pada akhirnya kita mendapatkan rally. Nah, tentunya pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang kita lihat ini adalah hanya relief rally atau semacam pullback untuk kemudian kita start kembali drop ke lower low yang baru? Ataukah ini adalah memang awal atau pertanda bahwa kita sudah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini dan kita akan kemudian membentuk ke higher high yang baru. Nah, ada beberapa clue yang bisa kita manfaatkan mungkin untuk kemudian menentukan kira-kira probability untuk senario mana yang terjadi itu lebih besar. Nah, menurut saya teman-teman, kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin atau probabilitas bahwa Bitcoin sudah menyelesaikan koreksi kali ini sudah cukup besar, itu adalah jika kita sudah mampu kembali reclaim di atas area ini, oke, di atas mungkin 29 sampai 30 ribu dolar. Nah, kenapa di area ini, teman-teman? Karena jika itu yang terjadi, maka kita kembali berpotensi membentuk yang namanya V-shape recovery. Oke, jadi itu adalah sebuah pattern yang tentunya bullish untuk kita lihat. Dan jika kita dapat mendapatkan konsolidasi di sekitaran area ini, maka ini memperbesar chance bahwa Bitcoin telah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini, dan kita kemungkinan sudah akan siap untuk kembali membentuk higher high yang baru. Tetapi teman-teman, jika yang kita lihat adalah Bitcoin dalam 1-2 hari ke depan itu kesulitan untuk dapat mendapatkan higher high baru, atau bahkan start untuk selling off di sini, terlebih lagi kalau kita sudah kembali di bawah area 26.700, maka saya bisa kategorikan ini adalah kemungkinan sudah hanya semacam pullback, dan kita kemungkinan akan membuat lower low yang baru. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum mempunyai posisi, mungkin saat ini bukan waktu yang tepat untuk membuka posisi long, karena justru yang lebih baik adalah ketika teman-teman buy-nya di sekitaran area di sini, antara kalian scalping atau kalian memang punya posisi swing seperti yang saya punyai. Yang sampai sekarang juga tentunya masih saya hold, ada 3 posisi, sisanya udah saya close dalam keadaan profit. So, untuk sekarang teman-teman, kalau kita misalnya bicara soal short term, maka saya pengen melihat kalau misalnya Bitcoin memang pengen melanjutkan kenaikannya, adalah kita membuat semacam bullish continuation pattern. Idealnya adalah semacam ascending triangle bagi saya. Jika ini kita lihat, maka kita akan kembali nge-retest ke area resistance berikutnya, minimal ke sekitaran area 28.600 sampai ke area 29.000 dolar, teman-teman. Ini adalah next target yang bakalan dituju oleh Bitcoin apabila kita akan mendapatkan semacam bullish continuation pattern. Nah, bullish continuation pattern itu bisa berbagai macam ya, teman-teman. Tidak hanya semacam ascending triangle, bisa saja kita mendapatkan bull flag di sini. Kita juga bisa mendapatkan semacam symmetrical triangle atau kalian mau sebutnya penan, terserah kalian.
Apapun itu yang bisa menunjukkan bahwa oke, market sepertinya sudah start untuk menerima Bitcoin di harga kurang lebih 27 sampai 28 ribu dan start untuk membuat bullish continuation pattern. Nah, kalau misalnya kalian memang tipikal trader yang high risk, maka ini mungkin bisa kalian manfaatkan untuk trade minimal nyampe ke sekitaran area 28.800 sampai ke sekitaran area 29.000. Ini adalah next targetnya, teman-teman. Nah, karena targetnya tidak terlalu jauh, maka kalian wajib mencari setup dengan risk to reward ratio yang masih oke, teman-teman. Ya, kita nggak bisa harap mungkin 3:1, 4:1. Kayak at least 2:1, teman-teman. Ya, kalau misalkan dapatnya modelnya penan seperti ini, katakanlah kalian masuk di sini, stop loss-nya di bawah ini, ya oke, ini mungkin masih bisa kurang lebih sekitaran 2:1. Ascending triangle, ya juga mungkin bisa lah, teman-teman. Tapi ini mungkin jatuhnya lebih kecil risk to reward ratio-nya. Nah, ini tergantung kalian lagi. Kalau kalian merasa memang tidak worth it untuk diambil, ya nggak wajib, teman-teman. Oke? Masih akan ada setup berikutnya yang datang. Nggak usah khawatir. Nggak usah takut bahwa tidak ada lagi kesempatan bagi kalian untuk membeli. Karena Bitcoin toh masih di harga yang segini-segini saja, teman-teman. Ini masih harga Bitcoin yang sama dengan yang kita lihat selama berbulan-bulan terakhir, di mana dari bahkan awal tahun, dari bulan Maret sampai sekarang, ya kita bermain di dalam sebuah range yang cukup besar di sini, yaitu di sekitaran area 30.000 sampai area 25.000. Nah, kita masih berada di pertengahan area tersebut. Bitcoin belum kemana-mana kok. Jadi kalian nggak usah terlalu panik kan, kemudian FOMO dan langsung mau buy tanpa ada mendapatkan setup apapun. Oke, nah, kalau misalnya teman-teman yang mau swing, maka kalau saya pribadi, karena saya sudah mempunyai posisi, maka saya tinggal hold posisi saya. Tapi kalau yang misalnya belum punya, maka yang saya harapkan terjadi adalah tentunya ini hanya sebuah pullback, dan kemudian kita kembali sell off ke bawah, dan di sini adalah menjadi area di mana saya akan untuk start lagi mencari posisi untuk swing long. So, untuk sementara tentunya karena kita mendapatkan ini untuk short term ya teman-teman, karena memang kita mendapatkan ada buying pressure yang cukup kuat di sini. Maka untuk short term saya expect Bitcoin akan cenderung mendapatkan semacam sideways movement dulu, sembari menunggu data-data ekonomi yang keluar nanti. Kalau misalnya sesuai dengan ekspektasi, kita kemungkinan masih akan bermain di dalam range-nya. Hari ini mungkin tidak akan ada pergerakan yang eksplosif banget teman-teman, karena cuma GDP. Tapi kalau misalnya udah besok seperti PCE Price Index, kemudian keesokan harinya lagi atau hari Jumat akan ada unemployment rate. Jika salah satu dari kedua data tersebut itu menunjukkan ada surprising data atau ada data yang mengejutkan, artinya di luar ekspektasi, maka dari sana kita mungkin baru bisa expect Bitcoin untuk mendapatkan pergerakan yang lebih besar daripada yang mungkin kita bisa expect hari ini. So, kalau misalnya untuk short term banget, kalau misalnya kita lihat di sini, kita udah start untuk membentuk semacam trend line juga. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, gitu ya. Kalau misalnya kita mampu jebol di atas trend line di sini, maka saya rasa Bitcoin akan at least kembali mencoba untuk break di atas 27.700. Nah, kalau kita start untuk sell off lagi dari sana, teman-teman, maka kita berpotensi membuat wave kedua dari sini. Dan ada potensi bahwa ini adalah sebuah awal dari bull flag. Tapi kalau kita terus melanjutkan kenaikan dari sana, nah kemudian start untuk drop, tetapi dropnya tidak dalam dan kemudian naik lagi, maka ini adalah ascending triangle. Jadi kita harus pantau lagi untuk berikutnya kira-kira apa yang akan dilakukan oleh market. Selama kita tidak mampu break di atas area trend di sini, maka kita bisa aja terus-menerus mendapatkan koreksi ke bawah, sampai pada akhirnya kita akan mampu break dan kita mungkin akan start untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Dan ini akan menentukan nih pergerakannya. Apakah kita akan langsung, saya rasa kemungkinan besar tidak akan langsung kembali ke high yang baru. Saya rasa kita akan mendapatkan semacam pattern dulu teman-teman, antara itu kita membuat bull flag atau ascending triangle atau semacam penan, baru dari sana kita akan melihat lagi Bitcoin mungkin untuk siap melanjutkan kenaikan ke atas. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.